Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Riparda Kabupaten Sumbawa yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Lawrence, Karunia Mayangsari, Dewi Spitasari, dan Putri Tania Sitang. Berikut adalah peta Kabupaten Sumbawa yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Lalu berikut adalah peta pembagian destinasi strategis pariwisata di Kabupaten Sumbawa yang dibagi menjadi 8 bagian. Lalu untuk persebaran DTW dalam Kabupaten Sumbawa dibagi lagi. Yang pertama adalah wisata budaya dan sejarah, yaitu Istana Dalam Loka, Pulau Medang, Istana Bala Putri. Lalu kedua adalah wisata alam pegunungan, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Argo Tamase, Aibeling, dan Batu Dulang. Lalu yang terakhir adalah wisata rekreasi dan minat khusus. Yang pertama adalah Bendungan Batu Bulan, Bendungan Beringin Sila, dan Splash Waterpark. Potensi dan permasalahan pariwisata. Adapun konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa ini terikat dengan potensi dan permasalahan pariwisata, yaitu yang pertama adalah konsep zonasi, di mana zonasi ini memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada di dalam dan turut serta memelihara lingkungan agar berkelanjutan. Serta berkaitan dengan konsep di atas, fasilitas yang merupakan faktor pendukung utama, yaitu atraksi, memerlukan penempatan yang baik. Dengan menggunakan konsep zonasi yang sesuai, dapat menciptakan sesuatu pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah konsep aktivitas wisata. Aktivitas wisata ini didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan wisata, baik berupa atraksi ataupun event yang ditawarkan atau tersedia di suatu objek wisata maupun berupa kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung. Jenis aktivitas ditentukan berdasarkan yang dapat dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung dengan berbentuk daya tarik dan potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut. Yang ketiga adalah konsep fasilitas wisata, di mana segala unsur-unsur yang terdapat di suatu daerah tujuan wisata atau yang berhubungan dengannya yang dimungkinkan digunakan bagi para pengunjung yang tidak hanya untuk sekedar tinggal dan menikmati saja, tapi juga ikut berpartisipasi dalam ODTW atau atraksi tersebut. Selanjutnya adalah konsep pengembangan daya tarik utama. Pengembangan daya tarik utama ini bagi para wisatawan diarahkan dengan menjadikan pantai sebagai daya tarik utama atau focus of interest, dengan didorong dengan jenis-jenis produk lainnya seperti unsur penunjang atau enrichment factor. Yang kelima yaitu adalah faktor diversifikasi daya tarik, di mana di samping penempatan ciri daya tarik utama tersebut juga dikembangkan suatu ciri daya tarik berbeda yang dimaksudkan sebagai diversifikasi produk. Pengembangan ini dilakukan secara terbatas karena bukan merupakan bagian dari konsentrasi pengembangan yang akan dijalankan. Melihat kondisi alam yang banyak diantaranya masih asli, dapat diperkenalkan jenis wisata ekowisata. Yang keenam adalah konsep struktur tata ruang. Sesuai dengan kaidah perencanaan yang baik, penataan suatu wilayah harus dipertimbangkan unsur-unsur keterpaduan dan menyeluruh atau holistik. Berdasarkan hal itu, upaya pengembangan kegiatan pariwisata di Kabupaten Sumbawa harus dilakukan dengan memandang Kabupaten Sumbawa sebagai suatu satuan wilayah perkembangan. Implikasinya adalah semua komponen penunjang ditata sebagai satu kesatuan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh adalah konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka waktu panjang, sekaligus secara ekonomi, adil, secara etika, dan sosial. Lalu yang kedelapan adalah konsep ketertarikan antar sektor dan pengembangan pariwisata, di mana pada wilayah ini melihat sektor-sektor sebagai suatu sistem yang saling berkaitan,
Sektor ekonomi yang utama di suatu wilayah perlu dikembangkan dalam kerangka saling melengkapi dan mendukung dengan sektor lain. Yang kesembilan adalah konsep hierarki dan penunjang pariwisata, di mana kapasitas masyarakat untuk berpariwisata berbeda-beda karena adanya perbedaan kemauan dan kemauan fisik ataupun ekonomi. Heterogenitas masyarakat Indonesia pada umumnya, dengan mempertimbangkan tersebut, maka diperlukan konsep stratifikasi atau penjenjangan yang membagi pengembangan kawasan wisata menurut jangkauan atau skala jangkauan baik fisik maupun ekonomi. Selanjutnya, visi dan misi. Satu, visi. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa yaitu menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan perekonomian daerah, berbasiskan sumber daya alam dan budaya yang lestari dan agamis. Dua, misi. Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa yaitu satu, mengembangkan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, pendukung pariwisata, prasarana atau infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dua, mengembangkan pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab. Tiga, mengembangkan struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Empat, pengembangan organisasi pemerintah swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang pariwisata. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Tujuan. Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa yaitu satu, meningkatkan kualitas dan kualitas destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, kesejarahan, dan nilai-nilai budaya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat yang didukung pelestarian lingkungan dan cagar budaya. Dua, memasarkan destinasi wisata secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi berdaya saing. Tiga, mewujudkan industri yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat. Empat, pertimbangan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata, mensinergi pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien. Empat, sasaran. Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sumbawa yaitu satu, meningkatkan jumlah kunjungan wisata Nusantara dan mancanegara. Dua, meningkatkan lama tinggal wisatawan Nusantara dan mancanegara. Tiga, meningkatkan jumlah pengeluaran wisatawan Nusantara dan mancanegara. Empat, meningkatkan produk domestik regional bruto subsektor hotel dan restoran. Selanjutnya, kebijakan pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional telah disusun pemerintah dalam upaya mencapai target untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penghasil devisa terbesar di atas sektor minyak dan gas bumi. Kebijakan-kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai target sektor pariwisata sebagai berikut. Satu, pemasaran. Strategi pemasaran diarahkan pada hal-hal berikut. Satu, meningkatkan efektivitas promosi melalui kampanye promosi pariwisata pada daerah asal wisatawan yang potensial, terutama di kawasan Asia Pasifik. Dua, peningkatan kegiatan promosi terpadu antara sektor pariwisata, perdagangan dan investasi, serta jasa tenaga kerja dalam wadah Badan Promosi Indonesia, serta peningkatan hubungan antar negara, bilateral, subregional, dan regional. Dua, produk wisata. Produk wisata diutamakan pada dua bagian berikut. Satu, pemantapan pengembangan
produk wisata di daerah wisata kawasan barat Indonesia dengan melakukan usaha-usaha ekstensifikasi, intensifikasi, dan konsolidasi produk. 2. Peningkatan daya saing produk wisata di pasar internasional melalui inovasi dan diversifikasi, misalnya pengembangan wisata bahari, agrowisata, ekoturism, dan wisata minat khusus lainnya. Upaya standarisasi dan pemantauan mutu produk. 3. Prasarana dan aksesibilitas. 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan jaringan telekomunikasi untuk mempercepat pengembangan objek dan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata. 2. Peningkatan aksesibilitas udara, laut, dan darat ke dan dari negara sumber wisatawan dan antar daerah di Indonesia melalui percepatan perluasan fasilitas bandara, pelabuhan laut, dan terminal darat di lokasi tertentu melalui kemitra swasta. Swastanisasi atau aliansi penerbangan nasional dengan penerbangan asing untuk meningkatkan kapasitas tempat duduk. Selanjutnya, 4. Investasi. Pengarahan investasi pada pengembangan pariwisata ke kawasan timur Indonesia melalui pemberian intensif dan kemudahan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dengan tetap mendorong peningkatan investasi di kawasan barat Indonesia agar pengembangan pariwisata merata di setiap kawasan. 2. Pengupayaan percepatan penyelesaian penataan ruang dan peruntukan tanah yang pasti untuk mendukung kemudahan dan keamanan investasi pariwisata. 5. Perwilayahan. 1. Penyelesaian pembangunan daerah tujuan wisata dengan potensi masing-masing dengan mempertimbangkan sasaran pasar utama yang akan diraih dan dipertimbangkan terhadap tahap perkembangan daerah tujuan wisata, yaitu pada tahap lemah, tumbuh, kuat, dan terancam. 2. Pemantapan keterpaduan dan komplementaritas pengembangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan yang didukung oleh pengembangan jaringan pertumbuhan. Yang keenam, lingkungan. Pertama, pembangunan pariwisata mengacu pada peningkatan kualitas dan ramah lingkungan serta melibatkan peran serta masyarakat setempat. Yang kedua, penerapan ketentuan-ketentuan mengenai daya dukung lingkungan dalam pengelolaan dan pembangunan sarana kepariwisataan. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas informasi kepariwisataan dan sistem pelayanan melalui komputerisasi dan teknologi komunikasi serta pemanfaatan jaringan informasi global, internet, komputer, reservation system, dan lain-lain. Yang kedelapan, bina masyarakat sadar wisata. Penggalangan kampanye nasional sadar wisata secara berkelanjutan guna mendorong dan meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan perlu terus dilakukan. Selanjutnya, yang kesembilan, sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan keterampilan profesionalisme tenaga kerja pariwisata melalui diklat pariwisata dengan mengacu pada kurikulum yang standar, sertifikasi, dan akreditasi. Yang kedua, peningkatan kemampuan aparat pembina kepariwisataan di semua jajaran pemerintah, khususnya di kabupaten atau kota. Yang ketiga, peningkatan peran pihak swasta dalam usaha peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan diklat pariwisata. Yang ke-10, kelembagaan dan pengaturan. Yang pertama, pemantapan sistem informasi dan manajemen di setiap unit untuk mendukung efektivitas proses pengambilan keputusan. Yang kedua, penyesuaian produk pengaturan berdasarkan perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi pada perekonomian terbuka dan perdagangan bebas pada masa yang akan datang dengan berlakunya AFTA, APEC, dan GATS atau WTO. Kemudian strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah. Strategi yang ditempuh dalam pembangunan destinasi pariwisata meliputi 1.
penyusunan rencana induk dan rencana detail, serta penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan masing-masing kawasan. Kedua, melakukan monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail kawasan. Tiga, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengendalian implementasi rencana pembangunan kawasan. Empat, pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang kepariwisataannya. Kelima, penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan pengembangan daya tarik wisata. Strategi pembangunan daya tarik wisata. 1. Pembangunan rencana induk dan rencana detail, serta penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan masing-masing kawasan. 2. Melakukan monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail kawasan. 3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengendalian implementasi rencana pembangunan kawasan. 4. Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang kepariwisataannya. 5. Penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan pengembangan daya tarik wisata. Keenam, pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pengembangan DPK. Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata. Aksesibilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata. Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada kemudahan pencapaian daerah tujuan wisata. Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata yang dilakukan seperti peningkatan aksesibilitas udara, laut, dan darat ke dan dari daerah sumber wisatawan dan antar daerah di Indonesia melalui percepatan perluasan fasilitas bandara, pelabuhan laut, dan terminal darat di lokasi tertentu melalui kemitraan swasta. Kemudian yaitu ada strategi pembangunan fasilitas pariwisata. Ketersediaan fasilitas pelayanan berkaitan dengan daya tarik suatu daerah tujuan wisata. Strategi pembangunan fasilitas pariwisata yang dilakukan seperti yang pertama yaitu penyediaan akomodasi, yang kedua fasilitas pembelanjaan, yang ketiga penyediaan makanan dan minuman, yang keempat yaitu penyediaan angkutan, yang kelima penyediaan sarana wisata tirta, yang keenam kawasan pariwisata. Selanjutnya, strategi industri pariwisata. Strategi pembangunan industri pariwisata daerah ditempuh melalui yang pertama, peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata. Yang kedua, itu penguatan fungsi hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, itu penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait. Yang keempat yaitu pengembangan manajemen atraksi. Yang kelima perbaikan kualitas interpretasi. Yang keenam penguatan kualitas produk wisata. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran pariwisata. Dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata yang telah dirumuskan ditempuh strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata daerah yang diprioritaskan. Yang kedua yaitu peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama baru dan berkembang. Yang ketiga yaitu pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar. Yang keempat yaitu pengembangan promosi berbasis tema tertentu. Yang kelima yaitu peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata daerah. Kemudian strategi kelembagaan pariwisata. Strategi yang ditempuh dalam pembangunan kelembagaan pariwisata daerah meliputi yang pertama, penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dan dalam struktur dinas. Yang kedua yaitu penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan. Yang ketiga yaitu penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal dinas maupun lintas sektor. Yang keempat yaitu penguatan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa. Yang kelima yaitu peningkatan usaha pariwisata terkait.
Selanjutnya ada indikasi program pembangunan pariwisata. Yang pertama yaitu program pembangunan destinasi pariwisata, yang kedua program pembangunan pemasaran pariwisata, yang ketiga program pembangunan industri pariwisata, yang keempat yaitu program pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.